Bab 124. Brak, bruk, bruk. Meskipun para penjaga di kasino semuanya adalah petarung bagus, mereka tidak setingkat dengan tentara bayaran yang telah keluar masuk medan perang sepanjang tahun. Semua terlempar ke tanah dalam waktu kurang dari 1 menit. Iwan Howell dan teman-temannya mengeluarkan jurus mematikan. Penjaga-penjaga ini berlumuran darah, dan wajah mereka hancur. Hanya Rudolf yang dibiarkan berdiri sendiri. Nathan tanpa ekspresi. Hajar. Bang 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 bang. Iwan Howell meraih wajah Rudolf dan meninjunya dengan keras. Setelah 7 atau 8 pukulan berturut-turut, Rudolf tak bisa dikenali lagi. Mukanya tenggelam. Jeritan histeris bergema di ruangan gelap kecil itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak pengawal di sekitar Nathan. Mereka semua seperti tentara asing yang kuat. Kekuatan tempurnya menakutkan. Nathan memandangi para penjahat dan mencibir. Aku bilang kamu akan sengsara. Katakan atau tidak. Setelah dikorbankan oleh James, Nathan sadar. Daripada menyelidiki, lebih baik menggunakan kekerasan untuk membuat mereka berbicara. Rudolf berkata dengan ketakutan. Aku tidak berani mengatakannya. Mengatakan itu maka hidupku berakhir. Pukul. Terus pukul. Pukul sampai dia mengatakannya. Nathan berkata dengan dingin. Iwan Howell dan temannya semuanya militan. Ketika mendengar perintah, mereka menjadi semakin ganas dan memukuli dengan keras. Baru setelah semua orang dipukuli hampir mati, Rudolf mengangkat tangannya. Aku katakan semuanya. Iwan Howell menariknya ke Nathan. Ya, Derek Brin dari Antra Group yang meminta kami melakukan ini. Kami juga dipaksa, kata Rudolf. Rudolf masih belum berani mengatakan Mario Garrett secara langsung. Tetapi begitu mendengar Derek Brin, Nathan segera tahu bahwa itu adalah Mario Garrett. Nathan melirik kamera di atas meja dan tersenyum. Apakah dia memintamu untuk mengambil gambar memotong jariku? Ya, Rudolf mengangguk. Nathan melirik Iwan Howell. Dia segera mengerti. Meraih Rudolf dan menekannya di atas meja. Meletakkan tangannya di atas meja. Dan perlahan mengangkat pisau tajam itu. Tentara bayaran lain di sebelahnya mengambil kamera. Jangan. Rudolf menyadari sesuatu. Dan berteriak. Rudolf berteriak histeris. Kemudian, Nathan meminta Rudolf untuk mengirimkan video tersebut. Setelah Derek Brin menerima video itu, dia membawanya ke depan Mario Garrett. Hahaha, Nathan sangat ketakutan sampai suaranya berubah. Kupikir itu bukan suara orang. Mario Garrett tersenyum senang. Derek, kirim video itu secara anonim ke semua orang di keluarga Andersen, termasuk Kirana. Mario Garrett memerintahkan. Segera. Semua orang di keluarga Andersen menerima video. Melihat orang dalam video itu dipotong jarinya secara brutal, James sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar dan wajahnya berubah. Menakutkan. Mengerikan. Untungnya bukan aku. Amanda juga ketakutan. Mereka benar melakukannya. Philip dan lainnya juga ketakutan. Kirana, yang mencoba mencari cara, tiba-tiba menerima video ini di emailnya. Setelah membuka video, dia sangat ketakutan hingga hampir membuang ponselnya. Jari ayah terpotong. Apakah dia menghiburku ketika dia mengatakan ada keringanan untuk beberapa hari? Kirana segera menelepon dan bertanya. Ayah, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata James. Jari siapa yang dipotong? Kirana bertanya dengan curiga. Ya, itu Nathan. James memberikan jawabannya dengan gemetar. Apa? Nathan? Kenapa? Bab 125. Setelah mengetahui kebenarannya, Kirana menangis. Mengapa Nathan? Amanda meraih telepon dan berkata, putriku, tidak ada yang bisa kita lakukan. Nathan mengambil inisiatif untuk menggantikan ayahmu. Kenapa kalian seperti itu? Tidak memberitahuku terlebih dahulu. Tunggu. Aku akan segera pulang. Kirana menangis. Segera. Kirana pulang ke rumah. Putriku. Nathan tidak membiarkan kami mengatakannya. James juga berkata, putriku. Dia hanya kehilangan beberapa jari. Tidak apa-apa. Ayahmu tidak boleh tidak memiliki jari. Kirana tidak tahu harus berkata apa. Dan menangis. Putriku. Cepat dan bayar utangnya. Nathan masih bisa bertahan beberapa hari lagi, kata Amanda. Kirana berteriak, tapi menunda sehari.
Potong satu jari. Bagaimana kalian bisa tega? Ini juga karena tidak ada cara lain. Kamu tidak bisa melihat ayahmu menderita, kan? Dia masih muda dan kuat menahannya. Amanda menghibur. Kirana menatap keduanya dan bertanya, apakah kalian memaksanya pergi? Dia melakukannya atas kehendaknya sendiri. Kami tidak memaksanya. James segera membantahnya. Setelah Amanda dan James saling memandang, mereka langsung menimpali, putriku. Setelah kamu melunasi uangnya, kamu dan Nathan segera bercerai. Wajah Kirana tercengang. Apa? Cerai? Ayah. Nathan harus menderita untukmu. Dan kalian menendangnya pergi setelah memanfaatkannya. Kami tidak seperti itu. James dan Amanda buru-buru berkata, putriku. Semua yang Nathan lakukan, kita semua melihatnya di mata kita. Kami bukan orang yang tidak tahu balas budi. Ketika masalah selesai, kami akan memberi kompensasi uang yang cukup untuknya. Kalian, hari ini ayah dan ibu sangat mengecewakan. Namun, kamu dan Nathan harus bercerai. Dia tidak layak untukmu sejak awal. Dan sekarang tanpa jari dia semakin tidak layak untukmu. Aku benar-benar tidak bisa menerima putriku menikah dengan orang cacat yang tidak punya jari. Sikap James sangat tegas. Kirana tercengang. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka begitu kejam pada Nathan. Kirana semua telah terjadi. Jika kamu ingin Nathan tidak terlalu menderita, cepat bayar utangnya, kata Amanda. Pada saat ini, Philip datang. Situasi telah berbalik. Philip tampak bersemangat. Ayah, apa maksudmu? James bertanya dengan curiga. Seseorang baru saja datang untuk memberitahu kami bahwa ada yang bersedia membantu kita membayar utang itu. Tetapi ada satu syarat, Kirana harus menikah lagi. Philip berkata, betulkah? Philip mengangkat cek 3 triliun di tangannya. Orang itu membawa cek. Sekarang, mari kita tanyakan pada Kirana. Maukah dia menikah lagi atau tidak? Untuk sementara waktu, Kirana bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa mendapatkan 3 triliun untuk saat ini. Jumlahnya terlalu besar. Jangan ragu. Setuju saja. James mendesak. Sekarang waktu adalah uang. Kata-kata Amanda membuat tubuh Kirana bergetar. Kamu harus segera setuju. Jika kamu setuju lebih awal, Nathan akan menderita lebih sedikit. Tiba-tiba, gambar kejam dalam video itu muncul di benak Kirana. Untuk Nathan, dia mempertaruhkannya. Oke, aku setuju menikah lagi. Kirana setuju. Philip dan James segera menarik napas lega. Philip mengeluarkan kartu kamar dan menyerahkannya kepada Kirana. Jika kamu setuju, kamu ke Hotel Sheraton untuk mencarinya. Bila kamu tiba di hotel, kita baru berhak menggunakan cek ini. Bersambung.